Adek, namanya siapa sih? Mana? Enak, mau dibuka. Nanti ya dibukanya kalau kita udah pemeriksaan. Nah, kenapa sih kita harus pemeriksaan? Biar kami tahu itu berapa berat badannya, tinggi badannya, susunya. Tes dulu, tes. Pintar. Nah, nih di sini ada buku. Nah, kita mau cuci tangan dulu ya. Dikunci diputar biar kukunya hilang. Mau cuci tangan? Dikit aja, dikit. Gitu. Nah, lagi. Dek, mamanya di depan ya? Nungguin. Gak bisa. Ini ada yang gampang. Ada nih. Suka nggak? Ada. Bisa. Cepat. Nek. Lihat dulu ke sini ya. Minjem dulu kepalanya boleh? Boleh. Senang. Oke. Monggo. Nggak boleh ngerusak, nanti ininya bocor. Nah aja ini gue mau. Sekarang berdiri yuk. Ayo berdiri, ayo. Duduk lagi, duduk. Duduk, ayo. Sekarang coba mau mainin ini nggak? Oh, mau ditimbang? Pintar. Berdiri. Buka. Berdiri ya, berdiri. Kenapa ini berdiri? Kenapa ada berdiri? Jadi kalau mau dibuka? Mau kan? Ambil sendiri. Minumnya. Ibu, atas nama anaknya itu Muhammad Gibran Fahriza ya Bu? Ya, tadi saya sudah mengukur tinggi badan, terus berat badan. Ini hasilnya ya Bu, bisa Ibu lihat. Berat badannya berapa, tinggi badannya ini 85 cm, berat badan 12 kilo, dan ini normal ya Bu. Kemudian lingkar kepalanya 46 cm, ini normal juga ya untuk usianya. Nah sekarang saya izin bertanya ya Bu, sedikit tentang perkembangan adanya ya, supaya nanti Ibu juga bisa tahu gitu gimana perkembangannya. Apakah anak Ibu selama di rumah bisa gitu melakukan misalnya dikasih biskuit di bawah, terus bisa mengambil dengan cara seperti ini? Bisa? Bisa. Baik. Apakah senang anak Ibu memainkan bola tenis atau bola dan sebagainya gitu? Senang. Baik Ibu. Apakah anak Ibu di rumah suka menunjukkan tanpa menangis, menunjukkan sesuatu hal apa saja yang dia mau? Betul. Ya.
anak sudah bisa berbicara satu kata, dua kata di rumah, misalkan menyebut nama mama, papa, atau anggota keluarga yang lainnya bisa? Bisa. Bagaimana juga ibu perkembangan anaknya apabila melihat ibu datang ketika dia sedang sendirian, apakah dia bisa memanggil ibu? Bisa. Bisa. Dengan panggilan mama atau ibu? Ibu. Ibu. Iya, kalau begitu saya juga ada yang mau ditanyakan. Apakah anak ibu sering digendong atau jalan? Digendong. Tapi kalau berjalan di ruangan, misalkan sepanjang ruangan itu bisa, ibu bisa makan sendiri ya tanpa terjatuh. Adanya lagi sama bapaknya ya di luar. Apakah ibu pernah merasa khawatir gitu kalau anak ibu tuh ada masalah dengan pendengarannya? Tidak. Tidak. Oh iya. Berarti ketika anak ibu dipanggil, disebutkan namanya, beliau langsung merespon ya? Baik ibu, kalau begitu ini hasil pemeriksaannya sudah direkap ya bu. Anak ibu normal. Untuk berat badan sudah ideal, sesuai dengan tinggi badannya. Terima kasih ya bu sudah menyempatkan waktunya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yulia Listiani dari Prodi D3 Keperawatan UPI Kampus di Sumedang. Kebetulan saya sedang praktik di puskesmas ini ya Bu, dinas pagi. Di sini saya memanggil Ibu bertujuan untuk memberikan sedikit edukasi terkait permasalahan kesehatan yang dialami oleh anak Ibu. Baik ya Bu, langsung saja untuk mengefektifkan waktu. Bersedia meluangkan waktunya Bu? Boleh. Baik Bu, kalau begitu. Dari hasil pemeriksaan atas keluhan yang disampaikan, anak ibu mengalami infeksi telinga kronis. Seperti pada gambar, infeksi telinga kronis yaitu masalah kesehatan telinga bagian tengah yang disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Nah, infeksi tersebut seringkali dipicu oleh batuk pilek atau flu sebelumnya. Infeksi ini terjadi tepatnya pada rongga di belakang gendang telinga. Nah, infeksi telinga kronis ini bersifat menetap, yaitu tidak bisa sembuh dalam hitungan hari, tetapi evolusinya itu bisa lebih 3 bulan. Adapun tanda dan gejalanya sama halnya dengan yang dialami oleh anak ibu, yaitu adanya rasa penuh di telinga, yang kedua adanya cairan atau nanah yang keluar dari telinga, yang ketiga gejala yang dirasakan seminggu atau lebih, yang keempat gejala muncul tanpa adanya rasa nyeri ataupun pembengkakan. Nah, apabila ada timbul rasa nyeri atau pembengkakan, itu bisa juga diklasifikasikan sebagai mastoiditis atau juga infeksi telinga akut. Begitu ya Bu? Lalu bagaimana tuh cara penanganannya? Nah, Ibu nanti di rumah sebagai ibu yang merawat anaknya itu harus tahu ya Bu, terkait bagaimana cara perawatannya di rumah. Seperti apa yang telah saya demonstrasikan tadi, nah ibu juga harus bisa melakukan hal tersebut. Langkah pertama yaitu ibu harus mengeringkan terlebih dahulu telinga dengan bahan penyerap. Keringkan telinga anak sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Ibu bisa menggulung selembar kain penyerap bersih dan lunak atau kertas tisu yang kuat menjadi sebuah sumbu. Ingat ya Bu, jangan menggunakan lidi kapas atau cotton bud. Jika sudah, ibu masukkan sumbunya ke dalam telinga anak. Lalu ibu bisa mengeluarkan sumbunya apabila sumbunya sudah basah, yaitu jika sumbunya sudah terlihat basah oleh ibu baru bisa dikeluarkan ibu. Selanjutnya ibu harus mengganti sumbunya dengan yang baru dan ulangi langkah tersebut sampai telinga anak benar-benar kering. Lalu bagaimana tuh untuk pengobatan infeksinya? Nah, ibu bisa meneteskan 3-5 tetes larutan H2O2 3% pada telinga anak yang sakit, lalu bisa dikeringkan dengan kertas tisu. Nah, lakukan hal ini selama 3 kali sehari ya Bu. Nah, sesudah pengeringan telinga, maka ibu bisa meneteskan derivat quinolone 2-3 tetes per kali pengobatan dan biarkan selama 10 menit. Berikan 2 kali sehari setiap pagi dan malam selama 14 hari.
Nah, untuk obat yang telah saya sebutkan tadi itu sudah diresepkan oleh dokter, dan nanti sebelum pulang Ibu bisa mengambilnya di depan ya Bu, di bagian tempat pengambilan obat. Adapun untuk kunjungan pasti ke puskesmas terdekat, yaitu setelah 5 hari, nanti Ibu kembali lagi ke sini ya Bu, untuk mengontrol kembali bagaimana infeksi telinga anak Ibu, apakah ada perubahan, apa sudah membaik ataukah belum. Tetapi Ibu harus segera kembali ke puskesmas terdekat apabila ditemukan tanda-tanda seperti yang ke-1 yaitu tidak bisa makan atau minum atau menyusu, yang kedua apabila terlihat bertambah parah, dan yang ketiga yaitu apabila timbulnya demam pada anak Ibu ya. Hal ini boleh dilakukan meskipun tenggat waktu kurang dari 5 hari ya Bu. Baik Ibu, di sini saya juga telah menyediakan pamflet tercetak juga, manakala bisa bermanfaat bagi Ibu di rumah terkait prosedur pengobatannya. Ini saya berikan ya Bu. Baik, sampai sini Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Ataukah Ibu sudah paham? Baik, kalau begitu terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Bu. Semoga adanya cepat